Solus Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Apakah teman-teman pernah mendengar satu kasus human trafficking? Salah satu kasus human trafficking yang sangat viral saat ini adalah magang palsu di Jerman yang berkedok human trafficking yang melibatkan mahasiswa Universitas Jambi. Apa sih human trafficking itu? Menurut Nurheni Herlina, perdagangan orang atau human trafficking adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hukum positif di Indonesia mengatur tentang human trafficking atau perdagangan orang. Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal 1 angka 1 menyatakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyengkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Sedangkan secara normatif, tindakan pidana perdagangan orang diatur dalam pasal 1 angka 2 yang menyatakan tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Menurut Rebecca Surtes dan Marta Wijaya, tindak pidana perdagangan orang adalah sindikat kriminal, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melaksanakan aktivitas kriminal. Setelah penjelasan yang definitif tadi, ada dua case persoalan tentang eksploitasi anak. Case pertama ada keluarga dengan latar belakang finansial yang rendah atau kurang. Ayah bekerja sebagai kuli bangunan, ibu bekerja sebagai petugas kebersihan dan membuat jajanan kue. Dengan finansial yang kurang, maka ibunya pun menyuruh anaknya untuk menjajakan kue keliling di sekitar daerahnya selepas sekolah. Case kedua, Raffi Ahmad memiliki dua anak, yaitu Rafathar Malik Ahmad dan Rayana Malik Ahmad. Raffi Ahmad memiliki channel YouTube, yaitu Rans Entertainment, yang berisikan daily content. Salah satu program daily content-nya adalah Sahur Rans. Raffi Ahmad melibatkan anak-anaknya dalam konten YouTube-nya. Yang menjadi tanda tanya adalah apakah kedua tersebut merupakan eksploitasi anak? Mari kita analisis. Pertama, kedua case tersebut melibatkan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang kedua, case tersebut merupakan eksploitasi anak. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material ataupun imaterial. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Pasal 13 ayat 1 angka 2 menyatakan eksploitasi merupakan tindakan atau perbuatan yang memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, ataupun golongan. Sebelum masuk ke poin keempat, ada pun bentuk-bentuk eksploitasi. Yang pertama, eksploitasi fisik. Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk diperkerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain. Yang kedua, eksploitasi sosial. Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Yang ketiga, eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual adalah melibatkan seseorang anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Yang keempat, case pertama merupakan eksploitasi anak secara fisik karena orang tuanya menyalahgunakan tenaga anaknya untuk bekerja demi keuntungan orang tuanya. Seperti menyuruh anaknya bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum pantas untuk dijalaninya. Walaupun pada realitanya sang anak bisa menerima kenyataan tersebut dan tetap menjalani kehidupannya seperti biasa sampai mereka anggap sudah cukup untuk menempuh kehidupan normal seperti yang lain. Yang kelima, case kedua merupakan eksploitasi anak secara fisik karena sudah memenuhi unsur-unsur eksploitasi yang ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satu contohnya, yakni dengan kehadiran anak-anaknya yang diikut sertakan dalam program Sahurans dengan jam live tayangnya pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Jika kita melihat case kedua tadi, mari kita mengacu pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang standar program siaran yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang menyatakan anak tidak boleh dilibatkan jika acaranya sudah tayang di atas jam 10 malam. Lalu mengacu ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di pasal 76I menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak. Jika dilihat dari perspektif hukum, maka kedua case tersebut merupakan eksploitasi anak. Namun, jika dilihat dari perspektif lain, seperti case pertama, latar belakang keluarga dengan finansial yang rendah atau kurang membuat orang tuanya melibatkan anaknya bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan finansial mereka. Sedangkan case kedua, Raffi Ahmad berperspektif bahwa anak-anaknya tidak dipaksa dan anak-anaknya lah yang mau untuk mengikuti program RANS tersebut. Familia Supra Omnia, keluarga di atas segalanya. Sekian dari saya, sampai jumpa.